gue udah review full kedua smartphone fenomenal di tahun ini, yaitu Poco X6 dan juga Poco M6 Pro. Silahkan aja kalian cek masing-masing videonya, dan maaf sekali kita nggak bahas si Poco S6 Pro. Biarkan HP itu kalian cek reviewnya di tempat lain aja. Tapi sekarang gue mau bahas buat ke kalian, dari perbedaan harga yang cuma 1 juta, mending ambil 3 juta kurang 1000 atau yang 4 juta kurang 1000. Let's go! Dari spesifikasi yang paling gampang buat dibandingin, perbedaan harga ini jelas buat spek handphonenya itu memiliki level yang berbeda. Pertama, dari chipset yang digunakan oleh M6 Pro adalah G99 Ultra dan S6 pakai 7S Gen 2. RAM-nya pun juga berbeda 4GB, namun untuk storage sudah sama sebesar di 256GB. Di sini aja udah jelas kenapa perbandingan harga itu cukup signifikan antara si chipset entry dan juga ya si mid range-nya. Dan itu pula yang menjadikan Poco M6 Pro itu tetap menggunakan koneksi 4G karena belum tersedia, sedangkan S6-nya sudah pakai 5G. Menarik tidak? Tidak bang ya, gua butuh perbandingannya, benchmarknya bang. Ya oke lah ya. Yang pasti nih warga nyantai kan nggak semudah itu menerima mentah-mentah handphone spek kayak beginian gitu. Tapi sekarang udah jelas skor buat spek ya, 1-0 unggul si Poco X6. Oke, di sini jelas sekali kalau kasa chipset sudah berbeda, dan termasuk chipset latest pun memberikan perbedaan yang signifikan antara 430 ribuan dengan yang lebih dari 600 ribu. Ini nggak cuma sekedar dari chipset aja yang berbeda nih. Ingat, RAM pun juga sama ada pengaruhnya, serta Geekbench pun beda skornya yang lumayan karena menggunakan tipe core yang lebih baru dan lebih kencang di 7S Gen 2 pun menjelaskan why dia punya skor yang lebih bagus. Tentunya juga si 7S Gen 2 memiliki arsitektur yang lebih baru, yaitu di 4 nanometer instead G99 masih di 6 nanometer. Terus buat GPU-nya pun yang pasti akan menyesuaikan ya. 7S Gen 2 itu identik memiliki GPU yang terbaru karena arsitektur core-nya itu mirip sama kayak pendahulunya, yaitu 778G, yang membuktikan juga kenapa dia lebih unggul. Tapi bukan artinya chipset terbaru itu pasti bagus ya. Ada aja kekurangannya, yaitu di bagian stability test. Chipset G99 itu dikenal sebagai chipset 4G terstabil dan terbaik yang ada. Dari CPU stress test-nya aja kayak nggak mau nunjukin dia itu throttling punya gitu. Aman banget di tes selama 1 jam, sedangkan 7S Gen 2-nya si S6 ya ada penurunan pemakaian lama yang nurun sekitar 80%-an ya. Ya walaupun kalau lu lihat detailnya sih ya, average performance 7S Gen 2 tetap tinggi, bahkan di minimumnya pun masih di atas G99 Ultra. Ya gimana buat sampai saat ini ya? Mending kita take step back aja, bahas soal desainnya dulu ya. Secara fisik, jujur aja gue lebih suka Poco M6 Pro karena memiliki tampang yang lebih simpel dan gak neko-neko di bagian kamera bumpnya. Dengan dua pilihan warna yang super aman, yaitu hitam dan biru, ngebuat handphone ini nggak memiliki pilihan sulit ketika kalian pilih soal warnanya. Ya si S6-nya ini pun juga sama, warnanya bagus, hitamnya netral dan putihnya itu kayak ada warna glacier ice gitu. Bagus ya, cuma karena kamera bumpnya sendiri itu gue kurang suka kalau disuruh milih antara keduanya. Tapi ya baik lagi, memang kamera bump ini adalah ciri khasnya Poco ya. Buat SIM tray ini ada perbedaannya ya. Yang M6 Pro itu masih hybrid, sedangkan yang X6 udah nggak bisa pakai SD card lagi. Ya jelas karena 7S Gen 2 ini gunain tipe UFS 3.1. Jadi perbedaan speed SD card dan UFS tipe ini sudah tidak relevan lagi buat ngimbangin performance-nya. Walaupun kalian masih bisa nambah penyimpanan buat simpen data tambahan kalian. Terus buat tombol dan port juga sama-sama oke, speakernya juga oke, stereo punya, dan fingerprintnya pun udah nggak di power button lagi, udah di layar nih keduanya. Ya memang buat desain sih ya nggak ada yang jelek sama sekali, nggak ada deal breaker juga, apalagi buat gua yang memang nggak mentingin soal SD card. Jadi soal desain mah ya lu selera aja lah, mau pilih yang mana sama warnanya juga yang mana. Dan tentunya keduanya ini pun juga sudah memiliki IP rating 5.4 juga, ya itu aman kecipratan air. Dan karena nggak ada desain yang jadinya itu blang bentung nggak jelas ya, gua mau baik hati deh, dua-duanya ini bisa dapat skor masing-masing 1 nih, jadinya 2-1 ya. Buat display keduanya itu mirip, sama-sama bagus, pakai AMOLED juga, namun tetap ada perbedaan yang mungkin nggak bisa dilihat dari sekedar pandang sekilas aja. Resolusi Poco M6 Pro masih di resolusi Full HD, sedangkan X6 sudah di 1,5K kristal resolusi. Jadi lebih tajam dengan tingkat brightness yang lebih tinggi lagi, yaitu di 1800 nits peak-nya dibanding 1300 nits di M6 Pro. Serta lapisan pelindungnya S6 pun juga udah pakai all-in nih, Gorilla Glass Victus pula ya. Kalau misalnya M6 Pro masih di Gorilla Glass 5.
Keduanya mah ya udah bukan masalah lagi kalau buat bandingin layarnya, walaupun beda spek ya. Tapi lagi-lagi kalau lu nggak into banget soal layar, yang penting udah AMOLED buat dapetin warna yang bagus, nyaman dipakai buat main game, udah enak banget. Apalagi ini keduanya udah sama-sama di 120 Hz. Ya perbedaan harga sih ya udah jelas lah, fiturnya berbeda juga. Cuma yang pasti di sini nggak mungkin gue baik hati lagi, tetap si Poco X6 punya layar yang lebih bagus. Jadi ya 31 skornya. Ya kalau OS nggak ada yang beda, sama-sama gunain Android 13 dengan MIUI 14. Belum dapat HyperOS out of the box-nya, dan sampai video ini dibuat juga belum dapat update HyperOS-nya. Ya secara dipakai mah UI-nya udah oke, nggak ada masalah juga, sama kayak yang kalian pakai saat ini kalau udah gunain MIUI yang latest juga. Paling bloatware-nya aja yang masih ada karena TKDN ya, dan masih bisa dihapus juga. Sama kalau iklan tetap ada di aplikasi bawaannya ya. Jadi setipe lah kayak soal desainnya, sama-sama aja, nggak ada yang beda gitu. Cuman karena belum dapat HyperOS, sorry to say, gue bisa nambah skor untuk di bagian ini. Sekarang benchmark game, dan gue juga pakai hasil data yang kemarin buat kita ambil ya. Dan buat pembahasan detailnya pun kalau kalian pengen tahu ya silahkan aja cek videonya masing-masing, itu kan udah detail parah gitu. Kalau gue masukin sini durasi kepanjangan gitu. Jadi langsung aja di game pertama yaitu Genshin Impact. Nah, untuk di game Genshin Impact langsung aja di settingan lowest 60 fps itu sudah jelas ada perbedaan performance yang cukup signifikan, yaitu hampir di 10 fps. Cuma catatan untuk di bagian suhunya ya, karena di 7S Gen 2 ya lebih kencang dan masih buatan Samsung manufacturer juga, ini suhunya bisa mencapai di 43 derajat Celcius. Lumayan hangat nih. Tapi secara gameplay keduanya ini kalau dilihat dari tipe smartphone masing-masing masih sangat playable ya, dan gak memberikan efek yang jelek untuk di segi permainan berat kayak gini. Terus buat seri pemakaiannya pun baterainya ya juga sama pula untuk main game setengah jam. Cuma memang S6 itu yang agak kurang ya, itu di bagian suhunya aja, karena bisa nge-generate FPS yang lebih kencang di resolusi yang lebih besar ya. Sedangkan untuk game Mobile Legends, di game ini tuh pertama kita info dulu ya, si X6 ini bisa di downscale resolusi ke 720p buat maksimalin FPS gamenya. Jadi perbedaan hasil skornya pun juga terlihat antara lu bisa main di relatif resolusi 1,5K sama di 720p nya ya. Cuma untuk kedua handphone ini juga punya settingan grafis yang berbeda. M6 Pro itu tertahan di ultra high aja, dan juga smooth high kita setnya yaitu di 60 fps ya. Sedangkan untuk si X6 ini bisa sampai di super ultra yaitu 90 fps. Kalau buat performanya ya dari segi baterai ini masih cukup aman, nggak terlalu boros, tapi bisa kelihatan G99 sudah jelas bisa utilize performance secara maksimal dengan FPS rata-rata mendekati di 60 fps. Ya memang 60 fps di game ini sih nggak terlalu sulit buat dicapai ya, sedangkan si X6 itu bisa bermain lebih asik yaitu up to 90 fps dengan rata-rata yang kita punya itu di 75 fps. Tapi dengan catatan kembali, karena ini generate FPS yang lebih besar dengan settingan grafis lebih tinggi ditambah resolusi yang besar juga, X6 pun generate suhu yang lebih tinggi juga yaitu di 43 derajat Celcius maksimalnya. Nah untuk game PUBG ini ya, di game ini tuh sama juga kayak di Mobile Legends, settingan gamenya bisa kebuka lebih baik di X6 karena bisa settingan smooth ekstrim 60 fps. Sedangkan kemampuan G99 pada M6 Pro itu masih di 40 fps aja. Jadi buat rata-rata gameplay akan terasa lebih smooth di X6 karena bisa mendapatkan performance game yang lebih smooth ya. Serta untuk keduanya pun punya gyroscope, jadi buat bermain game pun sangat-sangat aman maksud gua. Buat lu juga yang kayak anaknya gyro banget ya, oke banget. Terus ini plus speaker stereonya pun jadi nggak perlu banyak komentar lagi karena ini udah sama-sama bagus untuk di game ini. Nah untuk game yang terakhir yaitu COD multiplayer ya, CODM. Di game ini pun juga nggak perlu banyak komentar, paling settingannya aja yang sedikit berbeda, namun secara performance dan suhu sudah sama-sama di titik yang aman. Ya lagi-lagi paling si X6 punya settingan game yang lebih tinggi aja gitu, udah seperti itu. Jadi secara game buat overall si X6 ini tetap menang karena memang dia itu bisa unlock settingan yang lebih maksimal lagi. Tapi memang nggak semua orang kan main di game rata kanan, apalagi buat di game e-sport ya. Tapi setidaknya itu adalah bukti peningkatan level chipset yang lu bisa dapatkan pada handphone ini maksud gua. Tapi buat M6 Pro ya sendiri ya walaupun settingannya masih tertahan karena di G99 Ultra, cuma dari segi stabilitas game dan suhunya gua bisa katakan dia yang menang. Lagi-lagi cuy, kalau lu manage settingan lowest aja ya udah pasti di handphone ini pun tetap aman. Cuma ya chipsetnya kan lebih bagus yaitu 7S Gen 2 dengan RAM besar pula, potensi lebih besar, jadi Poco X6 ya semakin jauh gitu skornya, itu di 41 pak.
Sekarang buat kameranya ya. Kedua handphone ini bukan unggul untuk di sektor ini, namun apa salahnya kalau kita bandingkan? Pasti ada yang lebih baik dong. Nah, kira-kira handphone yang mana nih? Yang mahal atau yang lebih murahnya nih? Kita cek aja nih langsung. Tapi pertama, keduanya ini punya tipe kamera yang sama, yaitu di 64 megapiksel main kameranya dan juga 8 megapiksel ultrawide serta kamera depannya di 16 megapiksel ya. Paling si X6 ini menggunakan sensor yang lebih bagus, yaitu OV64B untuk kamera utamanya. Tapi ya tetaplah at the end hasil yang berbicara kan. Jadi langsung nih di mode 64 megapiksel atau high resolusinya yang jelas ini dimenangkan langsung oleh si G99 Ultra pada M6 Pro. Ya sekali lagi M6 Pro ini bisa unggul karena dari chipsetnya ini udah dimodif untuk menghasilkan kamera yang lebih baik lagi. Tuh dengan Xiaomi Ultra Imaging ini dapat banget di sini. Jadi di 64 megapiksel ini gua rasa dari segi processingnya udah lebih bagus di M6 Pro karena hasilnya jauh lebih baik lagi. Nggak ada artifact noise kayak di X6 punya. Baik lagi ini masih di 64 megapiksel. Jarang-jarang nih yang gunain dan memang minim processing juga kan. By the way, untuk keduanya ini pun juga identik ya dengan white balance yang cool gitu. Gue kurang suka dan gue udah sempat kasih masukan ke Poconya langsung kalau bisa di-update gitu ya biar lebih oke, lebih natural lagi. Dan gue berharap ini bisa di-fix ya. Sama juga buat di mode standar white balance-nya dia pun juga tetap ke cool gitu, kagak kebiruan. Tapi dari segi hasil sih ya dua-duanya itu punya plus minus masing-masing. Dari M6 Pro hasilnya di sini lebih kerasa keras untuk sharpeningnya dan juga kontrasnya, namun warnanya lebih kalem untuk saturasinya. Sedangkan yang X6 itu cukup aman dari sharpening dan juga kontrasnya, namun saturasi warna lebih ke vivid ya. Jadi sesuai selera aja sih. Keduanya udah cukup oke lah, nggak sampai berlebihan untuk masing-masing tuningannya. Di mode auto HDR pun juga keduanya ini melakukan tugasnya sesuai dengan modenya, yaitu memperluas dynamic range-nya agar area shadow dan highlight-nya jadi lebih jelas lagi. Namun dengan tipe karakter warna yang sama kayak di mode standarnya. Kalau di mode AI, si M6 Pro ini semakin ningkatin warna dan sharpening yang menurut gue itu bikin vibes kayak anime, vibrant banget. Ya masih bisa buat di posting sosmed langsung juga. Sama juga kayak Poco X6 pula, warnanya dibikin vibrant namun untuk objek terlihat diperhalus untuk sharpeningnya. Ini agak beda ya cara kerjanya, tapi keduanya secara overall oke lah buat lo yang males ngewarnain foto lagi. Kalau buat kamera ultra wide, keduanya ini ya punya kualitas yang standar aja. Tapi secara side by side ini menang si Poco M6 Pro karena dari segi objek detailnya itu lebih rapi dan dynamic range pula lebih baik. Ya khusus yang ini sih ultra wide ya Poco X6 itu kurang ya kalau dibandingkan dengan M6 Pro. Nah kalau buat foto portrait dengan orang, lagi-lagi M6 Pro itu punya warna skin tone yang lebih mateng, lebih berwarna seperti aslinya, sedangkan X6 itu muka gua lebih putih jadinya. Ya nggak ada salahnya juga sih, balik lagi ke selera. Tapi kalau lu ngincer yang sesuai aslinya ya yang paling mendekati adalah M6 Pro. Mode portraitnya pun juga sesuai selera gua lagi. Bokehnya itu yang lebih oke di M6 Pro karena masih di kategori yang natural. Jadi walaupun settingannya sama, gua kurang suka aja sama tingkat bokeh yang berlebihan pada X6 ini. Karena kayak bikin gambar kurang natural aja antara objek dan juga backgroundnya. Sama juga di M6 Pro bagian kamera depannya, dia itu lebih rapi di mode portraitnya. Dari sisi pinggiran dan juga potongan antara backgroundnya ini lebih rapi. Ya gua suka lah dibandingkan dengan Poco X6 ya. Ya mungkin karena dimodifan chipset Helio G99 Ultra nih, baik lagi gitu ya. Jadi lebih maksimal gitu untuk hasil fotonya. Foto malam atau low lightnya di mode ini pun juga plus minus. Poco X6 bisa ngasilin warna foto yang cukup sama kayak aslinya warnanya ya. Namun dia minus di bagian objek gelap, yaitu sulit untuk mendapatkan detailnya. Kalau di Poco M6 Pro dia itu warnanya agak kebiruan dari white balance-nya, namun objeknya lebih kelihatan rapi nih. Dan di mode night mode-nya pun juga punya hasil yang plus minus juga. Yang pasti untuk keduanya bisa nyelamatin highlight yang clipping, detailnya lebih bagus lagi. Namun untuk hasil warnanya di boost itu juga terlalu biru, dan untuk sharpening objeknya pun juga sedikit berlebihan. Ya keduanya sih ini masih sama-sama kepake lah untuk di mode malam ya. Setidaknya masih kepake maksud gua. Sekarang di bagian video gua bahas singkat aja. Poco X6 itu bisa rekam video hingga 4K 30 fps, sedangkan Poco M6 Pro masih di 1080 30 fps saja. Terus juga keduanya udah ada OIS juga, buat hasilnya pun dua-duanya udah bagus. Selama di kondisi dengan cahaya yang terang juga nggak ada masalah. Mic-nya pun juga bagus. Ya ini sih gue udah suka keduanya. Ini namanya Mami guys. Ini gue lagi di depan nih karena tadi hujan gitu. Gue mau ngambil gambar susah banget gitu, di kebun juga ribet. Langsung kelihatan nih perbedaannya. Kalau di preview sih gue lebih suka yang X6 ya, jauh lah ya. Cuman dari mikrofonnya ini mantep nih. Dan gue mau coba untuk
di 3 tempat lagi, jadinya kayak begini. Nah, ini sama-sama di Full HD 30 fps ya by the way ya. Jadi nggak ada yang bisa 4K. Cuma langsung kelihatan skin tone-nya nih kalau di luar nih. Oke, kelihatan ya. Kayaknya lebih oke yang di X6 ya. Kamera depannya jelas lah ya. Tapi suara mic-nya aman kan? Aman kan suara mic-nya kan? Kalau suara mic-nya aman mah ya udahlah. Yang penting kan itu mic. Dan ini juga nggak ada yang aneh-aneh sih, muka gua nggak ada yang kayak tiba-tiba exposure berubah gitu jadi kedap-kedip kayak HP-HP biasanya ya. Biasanya sih di HP kompetitor sih begitu. Tapi di Poco ini mantep sih. Buat HP yang jual lumayan performance, dia gak exposure itu nggak asal gitu. Dan lihat, bisa lihat daunnya nih, ya kan? Sama awannya lebih detail kayaknya di X6. Cuma mikrofonnya lagi-lagi keduanya sama dan tidak ada yang bisa 4K gitu. Jadi ya bisa dibilang, apakah worth it ngabisin sejuta? Sebenarnya bisa 60 fps jadinya begini. Oke. Nah, ini keduanya di 60 fps nih, Full HD 60 fps nih. Cuman yang bisa lu lihat adalah ya lebih stabil yang X6 ya. Cuman ya ini ya, kelihatan kan viewing angle-nya juga yang lebih besar di M6 Pro karena dia tidak ada cropping dari lensanya untuk stabilisasi. Cuman soal mikrofon masih sama juga. Ya kedua punya 60 fps dan lebih stabil di X6 biasanya sih ini pakai buat story ya. Tapi kalau saran gua kalau lu M6 sih story mungkin ya pakai handheld kali ya. Maksudnya tangan lu dilatih gitu. Gue nggak tahu, cuman ya udah sih. Kira-kira itulah perbedaannya. Ini adalah akhir perjalanan kita. Yoi, biar keren aja gitu. Selamat puasa dan balik lagi ke studio. Let's go, let's go, let's go. Ya memang panjang kan bahas kamera, cuma buat gue sendiri gue cukup bisa apresiasi kalau misalkan si ultranya dari G99 karena sudah dimodif di bagian ISP-nya yang bisa memberikan hasil gambar yang lebih baik lagi. Ya memang nggak outstanding banget gitu hasilnya, tapi ya maksud gue ya tetap ada minusnya, tapi ya masih bisa mengimbangin gitu ya kemampuan dari si Poco X6. Bahkan di beberapa mode ataupun beberapa hasil ya si M6 ini bisa menang gitu. Jadi ya 4-2 lah ya, lumayan 1 poin buat Poco M6 Pro. Jadi kesimpulannya, untuk HP yang memiliki perbedaan harga sekitaran 1 juta doang tetap punya plus minusnya masing-masing. Tapi jelas kalau mau overall yang bagus ya Poco X6. Gue juga bingung kebalikan dari sini nggak kelihatan gitu ya, karena lebih superior dari segi performance-nya. Dan jangan lupakan juga untuk utilitas dan baterai pun kedua handphone ini udah di-upgrade banget, terutama dari chargernya sekarang rata 67 watt semua ya, jadi buat pengecasan pun nggak lama, dan baterainya pun yang keduanya sudah semua besar kecuali yang ini nih di-upgrade sedikit, nah itu nambah 100 mAh jadi lebih oke. Tapi ya udahlah ya, 100 mAh doang. Sekali lagi kalau mau lihat detail masing-masing handphone ini, sok mau gue aja lihat review lengkapnya di channel Nyantai di video gue sebelumnya. Tapi dengan skor yang udah gua nilai itu adalah 4-2, 4 untuk Poco X6 dan 2 itu untuk Poco M6 Pro. Apakah kalian harus beli Poco X6 aja dibanding Poco M6 Pro? Well ya jelas enggak lah gitu ya. Skor gue itu udah nggak ada artinya. Udah jelas satunya entry, satunya mid range. Udah pasti bakalan banyak kelebihannya di Poco X6 lah. Yang pasti kalau lu pengen beli handphone ini dan bingung mending Poco M6 Pro ataupun Poco X6 aja, ya lihat aja. Dana lu tuh kuat di budget mana nih? M6 Pro atau di X6? Udah sesimpel itu aja. Keduanya pun juga punya performance bagus di kelasnya. Utilitas yang barusan gue mention juga itu udah kerasa handphone kelas atas yang nggak ada ruginya lah ini sama sekali. Bahkan dari segi kameranya menurut gue secara overall itu lebih baik di Poco M6 Pro ya. Tapi baik lagi, gue rasa sih nggak banyak juga orang-orang yang utamain kualitas kamera untuk line up handphone ini, atau untuk orang-orang yang ngincer handphone Poco maksud gue. Yang mending ke Xiaomi aja gitu buat dapetin yang lebih baik, karena ya Redmi Note sekarang itu punya kamera yang tuningannya juga udah oke gitu. Setidaknya kalau Poco punya hasil yang bagus, kameranya bagus gitu ya, yaitu dijadikan nilai plus aja. Dan Poco M6 Pro ini adalah sebuah smartphone entry level dengan segudang fitur yang masih belum dimiliki sama komputer lain. Ini rekomen banget buat lo yang lagi cari handphone di harga segini. Better beli ini aja, apalagi lo ngincer buat main game yang utamanya. Atau kalau lo punya budget lebih sejuta gitu ya, pengen dapetin fitur yang lebih advance, nambah sejuta dapat ini. Ini gak kalah worth it, mid range yang
Udah nggak perlu komplain lagi soal performance, desain, dan teknologinya. Bagus banget lah si Poco bermain smartphone di tahun ini. Asli bikin smartphone lain itu harus punya tolak ukur seperti kedua handphone ini sebelum mereka rilis. Ya setidaknya itu menurut gue ya. Jadi jelas banget si Poco ini tuh bisa gue katakan sebagai MVP pengguna smartphone baru di tahun 2024. Gak heran juga banyak yang sold out di beberapa marketplace. Nggak cuma user, tapi tengkulak pun sampai latah beli kedua handphone ini. Bahkan S6 Pro nya juga. So ya jangan sampai lewatin kedua handphone ini kalau lo punya budget dan pengen ganti handphone ini, serta kalau ada stok ya di marketplace. Minusnya cuma satu, kameranya aja. Itu juga karena si Redmi Note-nya itu udah keluar kemarin ya. Pas belum keluar ya kamera kayak gini sih masih oke-oke aja gitu, karena sisanya ya bagus kan. Jadi gimana menurut kalian sama fenomena Poco di tahun ini? Gokil banget apa gokil aja gitu? Oke, ini banget nih. Gokil banget atau gokil aja atau biasa aja. Komen menurut kalian kayak gimana, dan jangan komen Poco X6 Pro kapan reviewnya. Jawabannya masih lama, handphonenya juga masih stoknya kosong gitu ya. Nanti tunggu restock banyak kita review biar nanti kalian beli lewat afiliasi kita gitu. Gue lagi syuting. Oke, mungkin aja dulu bahasan gue dari video perbandingan Poco X6 dan juga Poco M6 Pro. Tolong bantu juga share video ke teman-teman kalian kalau lagi cari rekomendasi handphone, dan juga komen di bawah kalau ada pendapat sesuatu, dan follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semuanya di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video terakhir. Videonya nanti selanjutnya. Bye bye.